Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Kabar yang sangat mengembirakan bagi penggemar ataupun pendukung pasukan Timnas Indonesia dan juga termasuk diri saya. Apabila pasukan Timnas Indonesia telah sukses lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia telah mencetak sejarah dan ini adalah sebuah hasil yang tidak mudah dikecapi oleh pasukan Timnas Indonesia. Sebentar tadi saya telah menyaksikan bagaimana penampilan pasukan Timnas Indonesia yang cukup bertenaga, cukup powerful dan juga setiap daripada pemain-pemain Timnas Indonesia ini menampilkan skill masing-masing. Nah, macam inilah yang kita mau lihat penampilan yang sangat menghiburkan dan juga sangat memberi kepuasan kepada pengamat dan juga penikmat sepak bola. Guys, ini pasukan Timnas Indonesia dia telah mencetak sejarah dan Stadion Gelora Bung Karno menjadi saksi sejarah tercipta di Stadion Gelora Bung Karno sebentar tadi dan Indonesia menuju ke babak ketiga. Sebuah hasil yang diperolehi dengan banyak pengorbanan dan Indonesia pertama kalinya lolos ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia untuk tahun 2026. Nah, Indonesia telah naik level lagi guys. Macam mana Indonesia melakukan hal itu sehingga hari ini apabila melihat penampilan Timnas Indonesia memang sangat memberi kepuasan kepada yang menonton ataupun yang menyaksikan setiap perlawanan yang telah mereka tempuhi Nah guys, jadi bagaimanakah aksi yang telah mereka tampilkan sebentar tadi yang cukup memberi kepuasan dan setiap daripada pemain-pemain ini mereka memang mempunyai grade yang cukup luar biasa. Bagi saya, Timnas Indonesia pemain-pemain yang bermain tadi mempunyai grade A dari segi permainan dan juga skill yang mereka miliki. Dan apabila saya melihat secara rangkuman untuk keseluruhannya, pemain Timnas Indonesia dia begitu konsisten dapat mengawal emosi mereka ketika perlawanan dari babak pertama dan sampai babak akhir mereka dapat mengawal emosi tanpa mendapat amaran ataupun denda ataupun hukuman daripada wasit. Nah, sungguh pun tidak ada war, tetapi inilah aksi yang begitu mempunyai kualitas yang cukup tinggi saya melihat sepanjang perlawanan tadi pemain-pemain Timnas Indonesia dengan kehadiran pemain-pemain yang berwajah baru ini seperti Tom Hai Kelvin, lepas tu banyak lagi yang telah dinaturalisasi baru-baru ini. Mereka telah menunjukkan semangat yang cukup tinggi dan mereka telah mendapat kemenangan. Akhirnya Indonesia sukses ke putaran ketiga. Tidak perlu lagi guys, Indonesia tidak perlu lagi menunggu keputusan ataupun hasil perlawanan Vietnam dan juga Filipina. Vietnam dan juga Irak. Minta maaf, yang berlawan tadi adalah Indonesia menentang Filipina. Kalau perkiraan awal ada 3 perkara yang saya dapat tangkap untuk menuju ke putaran ketiga nih. Bagaimana Indonesia bisa ke putaran ketiga sekiranya perlawanan sebentar tadi itu mendapat seri. Apabila Indonesia seri, andai kata Indonesia perlu melalui keputusan daripada perlawanan Timnas Vietnam dan juga Irak. Jadi untuk keputusan yang terbaru ini, apabila Indonesia sukses mencetak 2 jaringan, tidak perlu lagi menanti keputusan daripada hasil perlawanan Timnas Irak dan juga Vietnam ataupun Timnas Vietnam itu. Nah, guys, apa yang dapat saya komen di sini bahwa pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini mereka sudah jauh berbeda. Bagaimana dari segi kombinasi sesama mereka dalam perlawanan sebentar tadi, mereka dapat memahami antara satu sama yang lain, dan posisi beberapa pemain
ada sedikit perubahan, namun dengan perubahan itulah ataupun skema dan juga strategis Coach Sintayong, akhirnya mereka dapat mengontrol ya bola itu banyak memihak pada pasukan timnas Indonesia. Nah, lagipun bila melihat pemain-pemain timnas Indonesia sebentar tadi, pemain-pemain naturalisasi ini, mereka semua berbadan yang besar ya, gede-gede guys. Jadi melihat pada pemain-pemain timnas Filipina, dari segi bentuk fisikal memang sedikit lebih kecil berbanding dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Namun apa yang ingin saya highlight di sini adalah bagaimana mereka dapat begitu cepat ya dari segi kombinasi, dari segi keserasian antara pemain-pemain ini. Jadi dua jaringan yang telah dicetak oleh pasukan timnas Indonesia sebenarnya inilah satu yang diharapkan ataupun seluruh rakyat Indonesia dan juga semua penggemar-penggemar sepak bola ataupun pendukung timnas Indonesia harapkan kemenangan atas Indonesia menentang Filipina sebentar tadi guys. Nah guys, untuk pasukan timnas Indonesia ya, bila melihat dari segi bagaimana mereka tampil pada perlawanan akhir ini di grup F ya, ketika itu pada babak pertama saya kira timnas Indonesia tidak dapat menjaring sehingga begitu banyak halangan-halangan ya yang mereka tempuhi, tetapi dari segi bagaimana mereka keserasian antara satu sama yang lain, mereka mengawal bola tuh memang cukup tepat ya. Mereka passing satu sama lain banyak yang tepat begitu, dan tendangan-tendangan yang telah dilakukan memang tendangan roket guys. Banyak percubaan-percubaan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia tetapi tersasar. Saya rasa mungkin kerana ini adalah pertemuan pertama mereka ya, sebab ada beberapa pemain yang baru tampil pada perlawanan sebentar tadi seperti Kelvin ya, Kelvin dan juga saya tidak berapa ingat ada beberapa pemain itu yang tampil. Namun mereka tampil dengan begitu baik sekali ya, sehingga kan pada babak yang kedua barulah ada beberapa pertukaran ya, seperti Pratama Arhan baru dimasukkan ya, dan beberapa pemain yang senior yang dimasukkan pada babak yang kedua. Pada babak pertama tuh ya, babak pertama dan separuh babak kedua itu masih dapat dikawal dengan baik sekali. Mungkin kerana ada beberapa pemain yang sudah kelelahan itu yang ditukar. Namun dari segi kombinasi dan juga skema serta taktik dan taktis yang telah diterapkan oleh Coach Sintayong berjaya. Bagi saya telah berjaya, dan buktinya apabila Indonesia telah dapat mencetak dua jaringan yang begitu epik bagi saya ya. Dan pendukung-pendukung pun cukup sporting. Stadion dipenuhi oleh pendukung-pendukung timnas Indonesia. Saya dengar tiket habis terjual. Jadi inilah satu dokongan yang harus dicontohi ya, bagaimana pendukung-pendukung timnas Indonesia ataupun Ultras Garuda ini memberi dukungan terhadap pemain-pemain tim nasional mereka. Memang cukup begitu bekerja sama. Jadi dalam masa yang sama perlawanan antara timnas Indonesia menentang Filipina, dalam masa yang sama juga Malaysia menentang Chinese Taipei. Namun hasilnya satu sama ya, satu sama begitu. Malaysia perlu mendapat 8 jaringan untuk layak ke putaran ketiga sebenarnya, tetapi ya mungkin rezeki sampai di sini saja. Mungkin di lain hari mungkin ada peluang lagi untuk pasukan timnas Malaysia ya. So untuk di sini saya melihat untuk pemain-pemain timnas Indonesia, penampilan mereka memang cukup baik, dan juga sekiranya mereka ya, saya melihat sekiranya mereka konsisten dengan skema yang telah ditetapkan, lepas itu dapat menjaga emosi dengan baik dan juga tidak mudah
mental mereka jatuh ya. Tidak mudah. Sekiranya mereka dapat mempertahankan untuk putaran ketiga, saya yakin dan percaya mereka bisa untuk bertahan ataupun mendapat kemenangan yang akan mereka tempuhi untuk tim-tim yang lebih kuat lagi selepas ini yang akan ditempuh oleh pasukan Timnas Indonesia. Jadi guys, apapun untuk komen saya pada perlawanan tadi, memang saya cukup berpuas hati atas penampilan penampilan Timnas Indonesia, dan saya betul-betul menikmati cara mereka bermain. Memang saya tidak banyak komen lah tentang kesalahan-kesalahan itu, tidak banyak yang saya komen dan tidak banyak yang saya nampak. Jadi akhirnya Timnas Indonesia telah sukses mendapat 2 jaringan, Filipina kosong. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan tim yang labelnya sudah tinggi dan sudah pastinya ranking di peringkat FIFA ya akan lebih naik lagi, ranking akan meningkat lagi, dan ini satu kejayaan, satu sejarah yang telah dicipta oleh Timnas Indonesia, dan ini berkat usaha juga ya. Saya lihat Coach Sintayong, lepas tu kerjasama yang begitu baik daripada Ketua Umum yaitu Pak Erick Thohir, dan juga pemain-pemain serta pendokong-pendokong pasukan Timnas Indonesia yang tidak sabar ingin melihat kemenangan Timnas Indonesia sebentar tadi. Nah, jadi guys, Bapak Presiden pun saya lihat begitu happy ya dengan kemenangan pasukan Timnas Indonesia sebentar tadi, dan semoga Timnas Indonesia ke depan ini dapat melakukan yang lebih baik lagi, dan Marcelino memang sporting lah. Sungguh pun tadi ada kenakalannya sedikit, tetapi saya rasa itu satu ya sebagai penyeri untuk Timnas Indonesia. Jadi pemain-pemain Timnas Indonesia telah jauh berubah, dan harus juga dicontohi bagaimana Timnas Indonesia dapat membentuk satu pasukan yang kira disegani dan juga dihormati ya di sekitar Asia ini, dan selepas ini Indonesia dia main level yang lebih tinggi lagi. Jadi itulah harapan kami sebagai penikmat sepak bola ini. Semoga tim-tim seperti khususnya Timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik, dan ini adalah sebuah hasil yang tidak dapat dengan mudah ya. Banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh federasi, oleh ketua umum, dan juga inilah pertama kalinya ya Indonesia lolos untuk kualifikasi Piala Dunia sehingga putaran ketiga guys. Nah, jadi Indonesia menuju ke Piala Dunia. Jadi amin, mudah-mudahan Timnas Indonesia dapat melakukan yang terbaik selepas ini, dan semoga pemain-pemain Timnas Indonesia dapat mengawal emosi, dapat mengawal mental ya, dan dapat terus bekerja keras untuk memberi satu penampilan yang semua orang dapat menikmati dengan senang hati. Begitu guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Saya rasa berpuas hati. Kita bertemu lagi di video akan datang. Nantikan reaction saya pada perlawanan-perlawanan yang akan dihadapi oleh pasukan Timnas Indonesia selepas ini. Dan di video akan datang saya akan mereaksi bagaimana aksi ataupun highlight perlawanan Indonesia menentang Filipina yang begitu epic sekali, yang begitu memberi kepuasan terhadap diri saya juga. Dan saya yakin dan percaya kalian juga memang berpuas hati terhadap penampilan yang telah ditunjukkan oleh pasukan Timnas Indonesia sebentar tadi. Jadi itu saja, selamat malam, sampai berjumpa lagi. Kita bertemu lagi di video akan datang. Bye-bye.